Kedelai merupakan jenis kacang-kacangan yang penting dan telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Biji kedelai memiliki kandungan protein yang tinggi dan juga kaya akan lemak, vitamin, dan mineral. Sebagai sumber protein nabati yang penting dalam masyarakat, kedelai banyak dikonsumsi dan diolah menjadi berbagai bentuk produk olahan seperti tempe, tahu, kecap, dan tauco. Selain itu, kedelai juga dapat diolah menjadi minyak kedelai, tepung kedelai, dan susu kedelai. Untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas yang baik dari kacang kedelai, diperlukan penanganan pasca panen yang baik. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pasca Panen Tanaman Pangan mengupas penanganan panen dan pasca panen kedelai agar tercipta sebuah solusi yang mampu menekan susut hasil panen dan mempertahankan mutu kedelai. Kedelai merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi cukup besar dikembangkan di Indonesia. Daerah-daerah sentra produksi dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, daerah jajaran Nusa Tenggara, bahkan sampai dengan di daerah Papua adalah merupakan daerah pengembangan kedelai di Indonesia. Sebagai tanaman yang memiliki fungsi yang begitu banyak, kedelai sangat dibutuhkan untuk kehidupan masyarakat di Indonesia. Sampai dengan saat ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Pasca Panen telah memberikan fasilitasi sarana pasca panen pada daerah-daerah sentra produksi melalui gabungan kelompok tani dan kelompok tani yang ada. Tentunya seluruh sarana dan prasarana pasca panen ini harus betul-betul dapat dioptimalkan untuk dapat menekan susut hasil tanaman kedelai di Indonesia. Kontribusi alat dan mesin pertanian ini cukup besar dalam menekan susut hasil komoditas kedelai di Indonesia. Untuk itu, melalui kesempatan ini, visualisasi terhadap penanganan panen dan pasca panen yang baik telah disiapkan oleh Direktorat Pasca Panen melalui program tahun 2014 ini sebagai upaya yang dilakukan untuk dapat memberikan pemahaman teknis dan juga sekaligus memberikan pemahaman kepada aparat maupun para petani dalam menyelenggarakan panen dan pasca panen yang baik untuk tanaman kedelai di Indonesia. Penentuan saat panen merupakan tahap awal yang sangat penting dari seluruh rangkaian kegiatan penanganan panen dan pasca panen kedelai karena berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas hasil panen. Kedelai dapat dipanen pada usia 76 hingga 95 hari setelah ditanam tergantung varietas. Hal itu ditandai dengan daun yang sudah menguning dan mulai rontok, batang yang mengering, polong berwarna kuning kecoklatan, dan kulitnya mudah dikupas. Penentuan panen kedelai juga dapat dilakukan dengan mengukur kadar air kedelai. Kadar air kedelai dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur kadar air yang disebut moisture tester. Jika pemanenan dilakukan lebih awal dari waktu yang seharusnya, akan memberikan hasil panen dengan jumlah butir muda yang tinggi sehingga kualitas biji dan daya simpannya rendah. Sedangkan pemanenan yang terlambat dilakukan mengakibatkan penurunan kualitas dan peningkatan kehilangan hasil sebagai akibat pengaruh cuaca yang tidak menguntungkan maupun serangan hama dan penyakit pada lahan. Penting untuk diketahui, panen sebaiknya dilakukan pada saat cuaca cerah sekitar pukul 9 pagi hari. Tahap penanganan pasca panen itu dimulai dari penentuan umur panen yang tepat. Umur panen yang tepat itu tergantung dari varietas. Penentuan saat panen itu ditandai juga dengan mulai menguningnya daun, polong yang berubah menjadi coklat polongnya, seperti tergambar di dalam kondisi seperti ini. Sehingga tetapi kalau sudah habis dijemur, siap dirontok, itu seperti ini. Jadi
semua bolong daunnya itu sudah mulai menguning semua, tetapi di sini belum mulai pecah. Kalau sudah mulai pecah itu akan menyebabkan losis yang tinggi juga atau kehilangan hasil. Proses pemanenan dapat dilakukan dengan memotong pangkal batang. Cara panen ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara dicabut karena cepat atau dapat diterapkan pada kondisi kering maupun basah dan membuat akar tertinggal di lahan agar meningkatkan kesuburan tanah karena rhizobium yang ada di akar tanaman tetap berada di dalam tanah. Alat panen yang biasanya digunakan adalah sabit yang cukup tajam, sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan goncangan. Di samping itu, dengan alat panen yang tajam, pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat dan jumlah buah yang rontok akibat goncangan bisa ditekan. Hasil panen dalam bentuk berangkasan dikumpulkan pada suatu tempat yang sudah disiapkan. Penumpukan dan pengumpulan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah kedelai dipanen. Ketidaktepatan dalam penumpukan dan pengumpulan kedelai dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kehilangan hasil saat panen, sebaiknya pada waktu penumpukan sementara dan pengangkutan menggunakan alas plastik, sehingga polong dan biji kedelai yang rontok dan tercecer dapat tertampung di alas tersebut. Pengangkutan berangkasan bisa dari lahan ke tempat penampungan sementara atau langsung diangkut ke tempat penjemuran. Pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut seperti gerobak, mobil bak atau sepeda motor khusus pengangkut. Pada saat pengangkutan berangkasan, pastikan diangkut menggunakan karung agar polong atau biji kedelai tidak mudah tercecer atau jatuh saat diangkut. Dengan demikian, susut hasil dapat ditekan seminimal mungkin.
Berangkasan yang sudah diangkut selanjutnya siap dikeringkan. Seluruh hasil panen segera dijemur dan tidak ditunda terlalu lama. Dalam proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dan menggunakan mesin pengering. Pengeringan secara alami yaitu berangkasan dijemur langsung di bawah sinar matahari. Pada saat menjemur berangkasan sebaiknya menggunakan alas, seperti lantai semen, tikar, anyaman bambu, atau menggunakan alas plastik. Agar berangkasan kedelai kering sempurna dan merata, pada saat penjemuran hendaknya dilakukan pembalikan berulang kali. Selain dengan menjemur, pengeringan berangkasan juga bisa dengan menggunakan mesin pengering. Pengering dengan mesin pengering ini berbentuk tipe bak yang sumber panasnya dari tungku sekam biomasa. Meski menggunakan mesin pengering, tetap dilakukan pembalikan berangkasan agar polong kering secara merata. Setelah berangkasan kering, maka langkah selanjutnya adalah perontokan. Ada beberapa cara dalam tahapan ini, yaitu pertama dengan memukul-mukul tumpukan berangkasan kedelai secara langsung dengan kayu, dan cara perontokan yang lain dengan menggunakan mesin perontok. Setelah melakukan perontokan dengan cara dipukul, tumpukan kedelai dibalik dan pemukulan diulang hingga biji kedelai rontok seluruhnya. Meski terlihat mudah, namun cara ini memiliki kelemahan tersendiri, yakni membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya lebih banyak. Persentase kotoran masih tinggi, susut biji kedelai karena tercecer masih tinggi, dan awan debu selama proses berlangsung. Berbeda dengan perontokan dengan cara dipukul, perontokan dengan mesin perontok lebih menghemat tenaga, biaya, serta mengurangi susut biji kedelai yang tercecer dan rusak. Bahkan pengoperasian mesin perontok cukup praktis. Setelah mesin dinyalakan, berangkasan kemudian dimasukkan. Dan secara otomatis biji kedelai akan terpisah dengan kulit polong dan batang. Setelah dirontokkan, penanganan pasca panen kedelai selanjutnya adalah pembersihan. Pembersihan biji kedelai dilakukan dengan cara menampi. Biji yang terpisah kemudian ditampi agar terpisah dari kotoran-kotoran lainnya. Perlu diingat, pada saat pembersihan biji kedelai dari sisa polong dan daun, jangan lupa untuk memisahkan atau membuang biji yang rusak,
Dan jangan lupa untuk memunguti biji kedelai yang tertinggal di sampah berangkasan dari sisa perontokan pembersihan biji kedelai yang dilakukan dengan cara menampi. Untuk mendapatkan biji dengan kadar air yang diinginkan, biji dikeringkan. Pengeringan biji kedelai dapat juga menggunakan mesin pengering. Cara ini lebih praktis dan tidak tergantung cuaca, apalagi saat musim hujan, biji kedelai tetap bisa dikeringkan. Pastikan kadar air biji kedelai pada kisaran 9 hingga 12%. Cara mengeceknya dengan menggunakan alat tes kadar air. Biji kedelai yang sudah kering dapat dikemas dalam karung. Dengan pengemasan tersebut, biji kedelai mudah diangkut dan disimpan, dan kualitas biji kedelai dapat dipertahankan. Pelaksanaan penyimpanan kedelai dapat dilakukan dengan cara menyimpan karung yang berisi biji kedelai ke dalam gudang penyimpanan dengan suhu kamar. Penyimpanan seperti ini dapat mempertahankan mutu biji kedelai. Dalam pelaksanaan penyimpanan dapat berfungsi menghambat pengaruh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan, serta mengurangi tersedianya oksigen, kontaminasi hama, kutu, jamur, bakteri, dan kotoran. Jika kadar air biji kacang kedelai dapat dipertahankan, maka kerusakan dapat diperkecil karena hama, penyakit, dan cendawan tidak dapat berkembang sehingga kualitas biji kacang kedelai tetap baik. Serangkaian tahapan yang telah dipaparkan merupakan proses panen dan penanganan pasca panen kedelai yang baik dan benar. Dengan demikian, diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan mutu dan kualitas biji kedelai yang dihasilkan, susutnya pun akan minimal. Sesuai dengan yang diarahkan oleh para petugas lapang yang sering datang ke sini, dan hasilnya sangat menguntungkan. Kualitas mutu sangat bagus dan efisien. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Kendal selama ini telah melakukan sosialisasi kepada petani kedelai mengenai penanganan pasca panen kedelai yang baik dan benar. Adapun respon petani terhadap sosialisasi tersebut sudah mulai menyadari pentingnya manfaat penanganan pasca panen yang tepat.